Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejahtera. Perkenalkan, saya Aina Mulia Rizky dengan NIM 3231111020. Perkenalkan, nama saya Joyo Urmila Lubis dengan NIM 3231111032. Kenalkan, nama saya Randy Jonathan Lumban Gaul dengan NIM 3233111018. Nama saya Amalia Apriliani dengan NIM 323111014. Perkenalkan, nama saya Devi Shausya Fitri dengan NIM 3233111033. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Yani dengan NIM 3233111009. RPP TEPAK. RPP TEPAK adalah rencana pembelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan konsep TEPAK. RPP ini merujuk pada bagaimana teknologi, pedagogi, dan pengetahuan konten digabungkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Karakteristik kurikulum merdeka: 1. Pengembangan soft skill dan karakter. 2. Fokus pada materi esensial. 3. Pembelajaran yang fleksibel. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Pilihan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ada 3. Yang pertama, mandiri belajar. 2. Mandiri berubah. 3. Mandiri berbagi. Adapun prinsip kurikulum merdeka yang satu, fokus pada muatan esensi. Pusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid agar pendidik memiliki waktu memadai untuk melakukan pembelajaran yang dalam dan bermakna. Hal ini sebagai upaya untuk menjadi tantangan zaman dan isu terkini seperti perubahan iklim, literasi finansial, literasi digital, literasi kesehatan, dan pentingnya sastra dan memperdalam kemampuan literasi murid. Pengembangan karakter, pengembangan kompetensi spiritual, sosial, emosional murid, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Fleksibel. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi murid, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Sekian dari penjelasan saya tentang Strategi pembelajaran TPEK atau Technological Pedagogical Content Knowledge melibatkan integrasi dari 3 unsur penting dalam proses pembelajaran, yaitu teknologi, pedagogi, dan ilmu pelajaran. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran TPEK. 1. Menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran PKN. 2. Mendorong penggunaan teknologi yang inovatif. 3. Pelatihan dan pengembangan guru agar bisa mengajarkan materi PKN dengan lugas kepada siswa. 4. Kolaborasi antar guru dan siswa. 5. Menggunakan TIK untuk menilai peserta didik, sejauh mana peserta didik mampu beradaptasi dengan TIK dalam lingkup pembelajaran PPKN. Di sini saya akan menjelaskan RPP, yaitu di mana sekolahnya adalah Sekolah SMA Islamic Center Sumatera Utara. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi pokok yaitu Pancasila. Adapun kelasnya yaitu kelas 10 semester genap. Alokasi waktunya adalah 3 dikali 45 menit sama dengan 135 menit. Berikut adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Yang pertama ada kompetensi inti, yaitu yang pertama memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, menjelaskan arti dan makna dari setiap nilai Pancasila. Lalu, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Lalu, mempresentasikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan situasi kehidupan yang nyata. Lalu, membuat laporan analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila secara tepat, lalu yang kedua menjelaskan arti dan makna dari setiap nilai Pancasila dengan benar. Lalu yang keempat mempresentasikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dengan baik. Yang kelima, menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan situasi kehidupan yang nyata dan secara kritis. Yang keenam, membuat laporan analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis. Lalu, yang D, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang pertama, nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, arti dan makna dari setiap nilai Pancasila. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada E, metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah interaktif. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, presentasi. Lalu yang keempat adalah penugasan. Lalu yang F ada media, alat, dan sumber belajar. Kesimpulan dari RPP TIPEK adalah bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus diarahkan oleh pemahaman yang mendalam tentang konten pembelajaran, strategi pengajaran, dan bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembelajaran tersebut. Adapun saran dari RPP TIPEK kami adalah yang pertama itu memperkuat pemahaman guru terhadap TIPEK dan bagaimana mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi teknologi yang sesuai dengan konten pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan strategi pengajaran dengan teknologi yang digunakan. Yang keempat, mendorong kolaborasi antara guru untuk berbagi praktik terbaik dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Yang kelima, evaluasi secara teratur efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan menyesuaikan RPP sesuai kebutuhan.